Nah, setelah surat Maryam, kemudian surat Taha. Surat Taha ini saya hanya menemukan 2 hadis yang bisa dipertanggungjawabkan tentang cerita di balik hikmah surat Taha atau kelebihan surat Taha. Sebelumnya perlu kita ketahui lebih dahulu bahawa Taha diambil dari nama awal huruf yang diletakkan di awal surat, iaitu huruf muqatta'ah yang terpotong-potong, ta dan ha. Surah ini terdiri dari 135 ayat dan turunnya di Mekah. Surat ini berbicara tentang bagaimana Allah memberi semangat kepada Rasulullah dalam dakwah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak cobaan yang beliau terima di awal-awal dakwah. Jadi surat Taha ini berada di awal-awal kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada daya pada waktu itu. Jadi awal-awal suruhan Allah untuk berdakwah, Rasulullah dengan jumlah yang masih sedikit, karena dulu Rasulullah berdakwah diam-diam ke rumah Al-Arqam, kemudian disebut dengan Baitul Arqam, diam-diam di sana, dan sudah 3 tahun pengikutnya mencapai sekitar 70-an orang dalam sirah nabawiyah. Nah, di saat itu serangan dari orang-orang kafir ketika Rasulullah mulai menampakkan dakwahnya. Setelah 3 tahun Allah suruh untuk berdakwah secara terang-terangan dalam surah Al-Hijr ayat 94. Mulailah Rasulullah berdakwah, dan di saat itulah Rasulullah mendapatkan balasan serangan balik yang luar biasa. Sahabatnya dipukul, disiksa. Yasir dan Sumayyah, pasangan suami isteri, begitu saja dibunuh oleh Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal memasukkan tombak ke kemaluan Sumayyah untuk membunuh syahidah pertama dalam Islam, lalu baru disusul dengan membunuh suaminya. Jadi jemaah maka Allah, di saat Rasulullah merasa berat dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, karena toh dia juga hanya manusia biasa, dan di saat itu belum ada perang yang terjadi, maka turunlah surat Taha. Allah memberi cerita-cerita dalam surat Taha tentang perjuangan Nabi Musa. Kata dalam ayat ke-14, hal ataka hadisu Musa, Muhammad, engkau sudah datang berita kepadamu tentang Nabi Musa, bagaimana dia di saat berdakwah kepada Bani Israel lalu disuruh temui Fir'aun, raja paling kejam, tapi disuruh temui oleh Allah untuk mendakwahkan agama. Itu paling kejam, tetap disuruh temui. Tapi yang paling menyakitkan dari perjuangan Nabi Musa, dia bukan dikhianati oleh Fir'aun. Kalau Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, itu sudah jelas. Seperti kita hari ini, label orang kafir sudah tahu bahawa ini adalah golongan yang berbeda. Tapi dia dikhianati oleh Bani Israel yang dia sedang berusaha menyelamatkan mereka. Bagaimana perjuangan Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun, tapi kemudian Bani Israel kembali mengejeknya, melecehkannya, dan tidak mempercayainya, bahkan setelah melihat proses pembelahan laut. Terus mengolok-olok Nabi Musa, Nabi Musa. Itu yang paling berat bagi Nabi Musa, menyelamatkan satu bangsa, tapi bangsa itu kemudian melecehkan orang yang menyelamatkannya. Inilah mental para budak. Mental orang yang dijajah itu akan selalu bermental orang yang dijajah. Berusaha diselamatkan, tapi dia malah mengejek orang menyelamatkannya. Jadi seandainya muncul nabi baru, seandainya muncul pemimpin baru, maka mereka tetap mental itu tidak hilang. Itu mental Bani Israel.
Makanya Bani Israel itu dari dulu sampai sekarang Makanya Allah ketika cerita Bani Israel itu yang saleh-saleh itu setengahnya punya sifat tadi apa? Apa bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya? Mental budak, mental berkhianat di belakang. Nah, itu Bani Israel. Makanya Allah ingin cerita Muhammad, lihat Musa, perjuangannya dikhianati oleh umatnya sendiri. Maka maksud Allah cerita Taha itu dalam surat Taha, bersabarlah seperti sabarnya Nabi Musa. Nah, jadi ini diantara inti surat Taha. Nah, Bapak Ibu maka Allah, mungkin kita pernah dengar bahwa Taha dan Yasin adalah nama lain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncullah salawat ada Taha Rasulillah, ada Yasin Habibillah. Kalau kita membuka keterangan dari tafsir, maka kita tidak mendapatkan keterangan seperti itu, Bapak Ibu maka Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir mencatatkan beberapa sahabat, Ikrimah bin Abi Jahlin dan beberapa sahabat yang lain, ini menyebutkan bahawa Taha itu bermakna ya rajul, wahai lelaki. Jadi mereka mengatakan diambil dari saduran bahasa, saya lupa dari bahasa apa diambil. Taha artinya ya lelaki, wahai lelaki. Itu satu pemahaman dari sahabat. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan ada yang berpendapat dari sebahagian kalangan sahabat, Taha itu bermula dari ketika Nabi waktu awal-awal salat. Jadi Nabi ketika di Mekah, dalam sirah disebutkan beliau waktu sudah ambil salat Isra Mi'raj, tapi belum disuruh oleh Allah untuk disuruh kepada umat, belum ada perintah aqimus salat, tapi ada yang mengatakan berlaku bagi beliau. Nah, jadi dalam riwayat disebutkan bahawa Rasulullah, dalam tafsir Ibnu Katsir ni Pak, silakan cek kembali, ketika Rasulullah salat itu kakinya diangkat sebelah, diangkat sedikit sebelah. Apakah mungkin karena Rasulullah selalu merasa bahawa dia hamba Allah, kerana dia ingin lelah di hadapan Allah. Disitulah dikatakan bahawa turunlah surat Taha yang bermakna ta' ya Muhammad, artinya injakkan tanah kakimu wahai Muhammad. Ta' ya Muhammad, injakkan kakimu ke tanah wahai Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ayat keduanya, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan, aku tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menjadi sengsara bagimu. Artinya tidak perlu engkau menyengsarakan diri dengan mengangkat kakimu. Itu juga ada tafsir yang mengatakan itu. Jadi wallahu alam, sepertinya tidak ditemukan keterangan khusus bahawa Taha dan Yasin adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Itu yang kita dapatkan. Ada satu keterangan yang menyebutkan dulu bangsa jahiliyah punya rumus menghitung huruf hijaiyah, menghitung huruf-huruf. Wallahu alam bagaimana rumusnya saya tidak tahu detail, tapi yang saya dapatkan bacaannya, misal contohnya kalau alif bernilai 5, kalau ba bernilai begini dan seterusnya. Nah, ketika dijumlahkan antara jumlah huruf ta dan ha, itu berjumlah 14. Dan 14 adalah hari awalnya bulan purnama. Lalu dicocokkan dengan kalimat tala'al badru alaina. Telah muncul al-badar, telah muncul bulan purnama kepada kami. Maka dicocokkanlah yang tala'al badru itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Maka cocok dengan bilangan huruf antara ta dan ha. Ada yang mengatakan seperti itu asal muasal kenapa Taha disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu alam, itulah keilmuan sekitar masalah ini tentang penamaan Taha. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah surat Taha
yang bisa kita ungkapkan melalui dua hadis. Yang pertama, surat Taha ini termasuk surat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud surat-surat pertama yang dihafal dan diamalkan oleh para sahabat. Berdasarkan hadis anna Ibnu Mas'ud an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan Bani Israel wal Kahfu wa Maryam wa Taha wal Anbiya hunna min al-itaq al-awwal wa hunna min tiladi. Jadi kata Ibnu Mas'ud, surat Al-Isra iaitu Bani Israel, lalu Kahfi, lalu Maryam, Taha dan surat Anbiya itu adalah surat yang telah ada pada generasi terdahulu. Dari maksudnya awal-awal turun surat-surat itu, kata Ibnu Mas'ud, dan kami sudah lama membaca dan mengamalkannya. Nah, jadi ini di antara hadis yang tercantum yang bisa kita tuliskan tentang surat Taha. Jadi maksudnya dari dulu surat Taha itu sudah dibicarakan, dibaca, diamalkan oleh para sahabat dan dihafal. Gaya hidup sahabat rata-rata menghafal Quran, berusaha menghafal Quran. Makanya dalam salah satu perang Mu'tah itu 70 sahabat ketika memerangi Nabi palsu kan meninggal, syahid. Ini menunjukkan apa? Dunia menghafal Quran dari dulu itu sudah digalakkan. Maka hari ini jangan ragu-ragu untuk menyuruh anak kita, memberi semangat pada anak kita untuk menghafal Quran. Cuma sekali lagi, bagi yang sudah anaknya dalam proses menghafal Quran, hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang kelebihan orang menghafal Quran selalu digabung dengan menghafalnya lalu mengamalkannya. Baru dia bisa jadi anak yang memberi mahkota dan jubah kepada orang tuanya. Kesalahan orang tua hari ini mengira hanya dengan menghafal telah mendapatkan fadilah khusus. Kalau orang hanya menghafal tapi tidak mengamalkan, malah dilaknat oleh Al-Quran. Dia hafal, dia tahu ini haram, wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina, dia hafal. Tapi kemudian ternyata dia punya pacar, ketemunya di waktu musabaqah tilawatil Quran, belanja dodol Garut bersama-sama, karena biasanya dijual dodol Garut Pak di situ, yang warna-warni itu. Dia hafal, dia baca, tapi kemudian dia mengamalkan yang dilarang itu, maka termasuklah orang yang terlaknat, dilaknat oleh Al-Quran. Maka fadilah itu kasih anak kita semangat nak bukan hanya hafal. Jadi jangan berhenti pada hafalan, karena dulu ulama-ulama pun menghafal itu bukan berhenti pada level menghafal, tapi mulai mencari ilmu di balik hafalan. Jadi betul-betul menguasai ilmu Al-Quran, lalu mengeluarkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau ulama-ulama dulu menghafal Quran seperti Imam Syafi'i, rata-rata 4 mazhab itu kerja mereka mendekat dengan Al-Quran, itu berijtihad semampu mungkin untuk menguasai isi Al-Quran, bertadabbur. Itu level itu yang harus dikejar Pak Ibu. Jadi setelah hafal Quran selalu belajar bahasa Arab, kuasai nahu, kuasai saraf, lalu kemudian belajarlah fikih, tahu mana ayat yang berhubungan dengan hukum, yang berhubungan dengan ini dan itu, yang mana akidah. Lalu dia mulai takut kepada Allah setelah bertadabbur Al-Quran yang dia hafal. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jangan hanya sekedar nak, alhamdulillah yang penting kamu sudah 30 juz, walaupun batat-batat sikit tak apa-apa, walaupun pakai celana pendek telah 30 juz tak apa-apa, walaupun telah 30 juz makan riba tak apa-apa. Ini yang jangan dibiasakan. Jadi jemaah maka Allah, ini menunjukkan bahawa surat Taha dari dulu itu sudah mulai dibaca, diamalkan oleh para sahabat. Memang sahabat kalau melihat ayat-ayat Al-Quran itu satu surat sudah cukup untuk mereka renungi,
tentang kehidupan mereka, dan sudah cukup untuk membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya hadis yang kedua yang kita dapatkan tentang surat Taha adalah surat Taha itu mengandung nama Allah yang paling agung, iaitu sering disebut dengan istilah Asma'ullahil A'zam, nama-nama Allah yang paling mulia. Jadi Allah letakkan nama-namanya yang paling mulia, salah satunya ada di dalam surat Taha. Itu kerja para ulama kemudian mencoba mencari tahu di mana letak yang disebutkan oleh Nabi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan derajat yang hasan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, Ismullahil a'zam fi suwarin minal Quran salas. Kata Rasulullah, nama-nama Allah yang paling mulia itu ada pada 3 surat dalam Al-Quran. Jadi Allah letakkan namanya yang paling mulia ada pada 3 surat dalam Al-Quran. Yang pertama fi Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua fi Ali Imran, dalam surat Ali Imran. Dan yang ketiga wa Taha, dalam surat Taha. Nah, ini kemudian diperjelas dalam hadis yang lain dengan riwayat yang berbeda, juga dengan derajat yang hasan. Setelah Rasulullah menyebutkan itu, faltamastuha, yang meriwayatkan hadis ini, yang mengeluarkan hadis ini pertama dari Abi Umamah, yaitu Qasim bin Abdurrahman Ad-Dimashqi. Beliau mengatakan, aku mulai mencari mana yang dimaksud nama Allah yang paling mulia dalam 3 surat ini. Fawajadtu fi suratil Baqarah, yang kutemukan dalam surat Al-Baqarah adalah dalam ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa fi surati Ali Imran, dan juga kutemukan dalam surat Ali Imran dari mulai ayat yang pertama, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa fi surati Taha, dan kutemukan dalam surat Taha kalimat Allah, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, ternyata ketika dicari, maka nama Allah yang mulia itu berpusat pada kalimah huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau kita lihat Bapak, waktu membicarakan tentang nama-nama Allah yang paling mulia, itu perbedaan cara menentukan nama yang mana lebih dahulu, itu ada lebih 60 pendapat. Tapi yang paling banyak disepakati, pilihan pertama nama Allah yang paling mulia adalah Allahu. Nama Allah di antara semua nama yang paling mulia adalah Allahu. Jadi ini tidak ada khilaf di dalamnya. Nah, kemudian baru urutan kedua sambungannya Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, maha berjaga, artinya tidak pernah tidur. Dan ini pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Disebutkan dalam sahih Ibu Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Anas annahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Pada suatu hari Anas sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun yusalli, lalu ada seseorang yang salat di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa da'a, lalu kemudian dia berdoa setelah salatnya. Apa katanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum. Jadi dia memulai menyebut dengan nama-nama Allah yang mulia. Dia menyebutkan, ya Allah, aku memohon kepadamu bi anna lakal hamdu, karena engkaulah pemilik segala pujian.
Ya, bi anna laka alhamdu, engkaulah pemilik segala pujian. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Ya. Antal mannan, engkaulah yang berhak dipuji. Badi'us samawati wal ard, engkaulah penemu, pencipta langit dan bumi. Ya zal jalali wal ikram, yang maha mulia, ya, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia. Ya hayyun ya qayyum, ya. Dia mengulangi doa itu. Lalu ketika didengarkan oleh Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, laqad da'allaha, dia telah berdoa kepada Allah bi ismihil azim, dengan nama-nama Allah yang paling mulia, allazi iza du'iya bihi, yang apabila nama-nama itu dipanggil dalam doanya, apabila ada seseorang memanggil nama Allah dengan nama-nama yang paling mulia itu, ajaba, maka Allah pasti menjawab doanya. Wa iza su'ila bihi, dan kalau dia meminta sesuatu dari Allah, u'ta, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa Bapak Ibu Allah? Kalau orang menyebut-nyebut nama Allah yang mulia di dalam puji-pujiannya kepada Allah di awal berdoa, maka semua permintaannya diijabahkan Allah, dan semua yang dia minta diberikan oleh Allah. Kalau kita belajar adab berdoa, di antara adab berdoa adalah di awal doa itu disuruh puji Allah dulu, lalu kemudian baru bersalawat kepada Nabi. Tidak akan diterima, pasti putus doa seseorang yang tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi. Pasti putus doanya, langsung ditolak. Ya, langsung ditolak. Ini sama seperti orang tidak pakai helm. Jadi itu dengan permasalahan helm saja, itu langsung yang pertama langsung kena razia. Tapi kalau kita pakai helm, padahal kita tidak bawa STNK, tidak bawa SIM. Ada polisi di sini, Pak? Biasanya selamat. Yang penting helm dulu. Tapi kalau sudah helm ditemukan, tidak ditemukan di kepala, maka berlanjut ke pertanyaan yang lain. Mana SIM, mana STNK. Jadi ini kalau sudah tidak menyebut nama Allah dan Nabi, maka semua yang lain itu ditolak langsung. Tidak ada apapun kita minta tidak didengarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling baik di saat memuji Allah adalah menyebutkan nama-namanya yang mulia, dan itu tidak dibatasi. Silahkan lihat dari Asmaul Husna, panggil Allah, ya zal jalali wal ikram, ya hayyun ya qayyum, ya mannan ya qahar, dan itu boleh diulang-ulang di tengah doa. Begitulah orang di saat berharap kepada Allah, maka dia memuji-muji Allah. Kita saja kalau berhubungan dengan manusia, Pak, di saat kita berharap sesuatu darinya, kita mulai memuji-mujinya. Bapak lah, kalau nggak ada bapak duk semua ini nggak beres semuanya. Padahal memang dari dulu nggak beres semuanya. Hanya kita berharap supaya diberikan proyek. Menyohana drone ni duk semua ini, hana betul duk semua ini. Ada tanda tangan tiga nya, tanda tangan. Itu kita berharap sesuatu, kita puji dia. Dia butuh pujian. Manusia butuh pujian, dia butuh dukungan. Tapi Allah tidak butuh kepada pujian kita. Allah tidak butuh pujian kita. Kita memuji 1000 kali pun tidak merendah, tidak meninggikan derajat Allah, karena Allah sudah tinggi. Wa huwal aliyul kabir. Kita tidak pernah memuji dan kita mencela Allah, tidak menurunkan derajat Allah sama sekali. Jadi yang puji-puji itu untuk siapa? Untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, maka baik itu kembali kepadamu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti dalam surat Taha ternyata juga ditemukan di antara 3 surat yang memuat nama-nama Allah yang paling mulia, dan ini bisa kita ambil manfaat. Habis salat itu salah satu sunnah yang paling kuat doa, Pak. Habis salat. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, di antara tempat mustajabah doa adalah setelah salat. Boleh dilakukan setelah salat, setelah zikir, boleh dilakukan setelah salat ba'diyah. Nah, satu lagi sebagai penutup kita, pasti kita pernah dengar bahawa ada satu kisah yang paling masyhur
yaitu tentang kisah masuknya Islam Umar ibn al-Khattab, dan itu berhubungan erat dengan surat Taha. Jadi dalam kisah yang disebutkan di dalam kitab tentang sirah nabawiyah, salah satu kitab tentang sejarah Khulafa' Rasyidin, menyebutkan proses masuknya Umar yang dikarang oleh Jalaluddin As-Sayuti. Disebutkan proses Islamnya Umar, itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang berbeda. Salah satu riwayat yang masyhur yaitu ketika Umar ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Umar ingin membunuh Nabi, lalu kemudian berjumpa dengan salah seorang dari sahabat yang bertanya, kemana engkau ingin pergi? Ingin membunuh Muhammad. Lalu dia berkata, orang itu berkata, kalau engkau bunuh Muhammad, bagaimana engkau bisa selamat dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah, artinya keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar berkata, aku tidak peduli. Dan akhirnya ketika dia mau maju terus, orang ini berkata, Umar, engkau uruskan Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa adikmu sudah mengikuti agama Muhammad? Disitulah terbakarnya hati Umar. Lalu kemudian Umar berbelok mencari adiknya Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Ammar. Dan ketika Umar datang, ternyata salah seorang sahabat yang sudah duluan masuk Islam, yaitu Khabbab bin Al-Arad, sedang mengajarkan adiknya Fatimah dan suaminya Al-Quran. Dan ketika Umar datang, dia mendengarkan ada suara-suara orang sedang mengajarkan sesuatu. Dia tidak faham apa itu. Lalu ketika dia masuk dan dari dalam sudah tahu Umar di luar, segera mereka menyimpan lembaran-lembaran Al-Quran itu. Dan ketika Umar masuk, dia bertanya, suara apa tadi? Lalu mereka mengatakan, tidak ada, kami hanya sedang berbicara saja. Nah, Umar mengatakan, aku tahu kalian telah masuk Islam, telah mengikuti agama Muhammad. Sekarang kasih tahu aku apa yang kalian sedang lakukan. Maka dinampakkanlah lembaran itu. Ketika dia lihat, langsung dia bereaksi, dia meloncat ke arah adiknya dan memukulinya berulang-ulang. Suaminya mencoba membela, suami-suaminya ditakat oleh Umar. Karena pada waktu itu Umar dikenal memang sebagai premannya kota Mekah. Itu pasar Uqas. Kalau sudah Umar ikut perlombaan, baik pedang maupun berkuda, tidak ada yang bisa yang menang lain. Makanya Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, Allahumma a'izzil Islam bi ahabbi hazaini rajulain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua orang laki-laki ini. Artinya masukkan Islam di antara dua laki-laki ini, yaitu bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, masukkanlah Islam, berilah hidayah, kalau bukan Abu Jahal, Umar bin Khattab. Jadi dua orang ini sangat disegani di Makkah. Dan ternyata kejadian itu ketika dia sudah pukul adiknya, tercampak kertas itu kembali, lalu dia seperti terpancing untuk melihatnya, dan mulailah dia membaca, dan seluruh ahli sejarah menyebutkan yang dibaca adalah surat Taha dari 1 sampai 14. Disitulah Umar lalu bergetar, dan kemudian langsung dia bertanya ke adiknya, bagaimana aku bisa menemui Muhammad? Khabbab bin Arad ketika muncul pertanyaan dari Umar bin Khattab, bagaimana aku bisa menemui Muhammad, dalam keadaan dia bergetar setelah melihat lembaran itu, disitulah Khabbab berkata, wahai Umar, Allah telah mengabulkan doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sudah ada menangkap gejala Umar akan segera masuk Islam. Nah, kemudian dia datang dan bertemu dengan Hamzah di depan rumah Nabi. Lalu Hamzah berkata, kalau tujuannya, jadi yang berdiri di depan rumah Nabi adalah Hamzah dan Talhah, dan ada beberapa yang lain. Hamzah berkata, seandainya dia mensentuh Nabi Muhammad, sungguh bagiku kecil untuk membunuh Umar. Jadi Hamzah lebih reman lagi, tapi mentalnya paling reman. Tapi kekuatan pada Umar. Alhamdulillah akhirnya Umar mengucapkan syahadat. Itu riwayat pertama yang paling masyhur. Ada riwayat sedikit, cuma setengah menit saja. Ternyata ada riwayat lain, itu yang paling masyhur. Pada suatu hari Umar mencari sahabat-sahabat untuk minum khamar. Untuk minum khamar. Ternyata tidak didapatkan.
Ternyata sebahagian sahabat yang sering minum khamar sudah mendengar tausiah Nabi di depan Kaabah. Ketika Umar cari, Nabi sedang memberi tausiah depan Kaabah. Lalu Umar diam-diam menyelinap di antara sahabat-sahabatnya yang sering minum khamar, dan dia mendengarkan khutbah Nabi. Disitulah dia tersentuh, menangis, dan lalu mengikuti Nabi dan memohon kepada Nabi untuk mengislamkannya. Itu riwayat itu juga disebutkan. Jadi bukan satu-satunya riwayat yang kita dengarkan tadi. Nah, inilah yang bisa kita ceritakan tentang fadilah surat Taha, dan semoga ini menjadi manfaat bagi kita untuk lebih mendekat kepada Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.